bagi seorang pemimpin atau raja. Tapi karena Bani Israel merupakan kelompok atau kaum yang senantiasa ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa mendustakan para nabi-Nya. Bahkan nabi ini pada kesempatan yang lalu kita bahas, beliau wafat dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Beliau digergaji oleh Bani Israel ketika beliau masuk ke dalam pohon, diselamatkan pohon. Tapi ketika itu ada syaitan yang menarik pakaian beliau atau baju beliau sehingga tidak masuk ke dalam pohon semuanya, masih ada tersisa. Dan ketika itu Bani Israel mereka menyembelih atau menggergaji pohon tersebut sehingga Nabi Sya'ya meninggal dunia. Itu merupakan durhaka atau kebejalan Bani Israel yang mereka tampakkan. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan masuk kepada Nabi yang lain, Nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran juga. Dan ini khusus Nabi yang diutus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel, yaitu diantaranya Nabi Armia bin Halqiyah. Nabi Armia, atau dalam bahasa beberapa literatur Nasrani atau Yahudi disebut dengan Jeremy, Nabi Jeremy atau Jeremia. Tapi dalam bahasa Arab disebut dengan Nabi Armia bin Halqiyah. Ibnu Katsir dalam kitab ini tidak menyebutkan banyak kisah tentang Nabi Armia. Setelah Nabi Armia bin Halqiyah wafat, digergaji oleh Bani Israel, kemudian dan mereka ketika itu berada dalam kondisi yang baik. Ada seorang raja yang disebut dengan Hizqiyah. Raja ini adalah raja yang adil, menjadikan masyarakat Bani Israel itu dalam kondisi yang aman, sejahtera, hidup di bumi Palestina. Tapi ketika kedurhakaan mereka kepada seorang Nabi Ibn Hosea, kemudian setelah dia wafat, banyak lagi atau Bani Israel kembali kepada kebijakan, melaksanakan atau banyak membuat keonaran, bermaksiat, dan hal-hal khususnya berhubungan dengan Taurat. Banyak yang mereka ubah, sehingga kemudian Taurat itu tidak ada lagi. Dan terjadi pada masa siapa? Pada masa Amsiyah dan setelahnya. Mari kita baca kisah Nabi Armia bin Halqiyah atau Nabi Jeremia ini. Dalam kitab Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Nabi Armia ini merupakan keturunan dari Lawi bin Ya'qub. Jadi masih ada keturunan dari anaknya Nabi Ya'qub alaihissalam, yaitu Lawi. Kita kenal bahwa Nabi Ya'qub alaihissalam memiliki banyak anak, dan diantaranya adalah Lawi. Waqad qila, ada yang mengatakan dalam beberapa pendapat bahwa Nabi Armia ini adalah Nabi Khidir atau Al-Khadir. Ada yang mengatakan seperti ini. Rawahu Ad-Dhahak an Ibnu Abbas. Ini riwayat dari Imam Ad-Dhahak dari Ibnu Abbas bahwa gharibun wa laysa bisahih. Tapi pendapat ini dipendapatkan oleh para ulama tidak benar. Karena ketika kita membahas tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, ada pembahasan tentang Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Khidir. Ada perbedaan pendapat apakah Khidir atau Khidir itu disebut dengan Nabi, atau beliau hanya sekedar orang yang soleh yang Allah berikan sebagai guru Nabi Musa alaihissalam. Di sini Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa Nabi Musa alaihissalam seorang Nabi dan Rasul yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Tapi Allah berikan beliau perintah untuk apa? Untuk belajar kepada seorang yang bukan Nabi, atau statusnya mohon maaf mungkin lebih rendah daripada Nabi Musa alaihissalam. Artinya bahwa di sini guru itu tidak mesti harus memiliki jabatan yang lebih tinggi daripada kita. Sehingga ketika ada seorang mengajarkan kebaikan kepada kita, maka bisa kita lihat atau kita ambil kebaikan tersebut. Seperti halnya Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam. Jadi mengatakan bahwa Nabi Armia ini adalah Nabi Khidir. Tapi pendapat ini sangat lemah sekali dan ditolak. Wa qala Ibnu Asakir jaa fi ba'd al-athar annahu waqafa 'ala Nabi Yahya bin Zakaria wa huwa yafuzu bi Dimashq. Wa qala ayyuhad dam fatatta an-nas fasqul fasakana wa rasaba hatta dhanna. Baik, wa qala Abu Bakar ibnu Abi Dunya haddatsani Ali bin Abi Maryam. Berkata Abu Bakar ibnu Abi Dunya, bercerita kepadaku Ali bin Abi Maryam an Ahmad bin Hanbal an Abdullah
bin Abdurrahman menceritakan kepada Ali bin Maryam dari Ahmad bin Hanbal dari Abdullah bin Abdurrahman. Dia berkata, berkata Nabi Armiyah, ay Rabbi, wahai Tuhanku, ayu ibadika ahabbu ilaik. Nah, ini beberapa riwayat yang menjelaskan atau yang didapati terkait Nabi Armiyah. Nabi Armiyah disebutkan oleh Nabi SAW, beliau pernah bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sering para nabi itu mereka bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika para nabi bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan karena ketidaktahuan atau bukan karena ingin memuji Allah Subhanahu Wa Taala, tidak, tapi ingin memberikan pemahaman dan keyakinan kepada diri mereka. Di sini Nabi Armiyah sebenarnya bertanya dengan pertanyaan yang hampir sama disebutkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Di sini Nabi Armiyah mengatakan, "Ay Rabbi, Tuhan, ayyu ibadika ahabbu ilaik." Hamba seperti apa yang paling kamu cintai? Nah, ini pertanyaan Nabi Armiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Aktsaruhum li dzikra, alladzina yashtagiluna bi dzikri an dzikril khalaiq." Hamba yang paling aku cintai, kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Armiyah, adalah mereka yang paling banyak mengingat. Alladzina yashtagiluna bi dzikri, yang senantiasa menyibukkan diri untuk ingat kepadaku, an zikril khalaiq, daripada mereka itu mengingat makhluk yang lain. Nah, alladzina la ta'ridu lahum wasawisul ghadab, mereka juga yang paling aku cintai yang kedua adalah orang yang tidak terganggu dengan wasawisul ghadab, artinya was-was kecukupan. Ada sebagian orang mungkin yang mereka merasa was-was terhadap kecukupan hari esok, makanan apa yang akan dimakan, bisnis apa, modal dan yang lainnya. Ini merupakan was-was rasa cukup yang kita miliki. Artinya kalau mereka itu tidak merasa was-was dengan rezeki yang Allah berikan kepada mereka, maka itu termasuk adalah orang yang Allah paling mencintai. Wala yuhadditsuna anfusahum bil baqa, dan mereka tidak menceritakan diri mereka bil baqa. Artinya mereka tidak berharap atau mereka paham mereka tidak akan hidup selamanya di alam dunia ini. Jadi ketika ada orang yang bermahani bahwa mereka tidak akan kekal di alam dunia ini, ada tempat akan kembali mereka, maka itulah orang yang Allah paling cinta. Nanti kita akan bahas satu persatu. Al-idza 'arada lakum 'aishud dunya qalam. Idza 'arada lakum 'aishud dunya qalam. Wa idza zuwiya 'ankum surru bidzalika. Mereka yang tidak pernah merasa sedih dengan kehidupan dunia, dan jika mereka diberikan kehidupan dunia, maka mereka ya biasa saja. Atau ketika mereka diberikan ujian, maka mereka senang dengan hal itu. Ulaika anhaluhum mahabbati wa udihim fawqa ghayati. Itulah orang-orang yang paling aku cintai dan aku berikan mereka itu di atas harapan yang mereka inginkan. Baik, mari kita coba lihat pertanyaan dari Nabi Armiyah. Pada kisah Nabi Musa alaihissalam, kita pernah membahas mungkin di tempat ini atau tempat yang lain saya lupa, bahwa Nabi Musa alaihissalam juga bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan beberapa pertanyaan terkait tentang definisi-definisi, mendudukkan beberapa hal yang mungkin harus kita pahami juga. Karena terkadang pemahaman yang ada di benak kita dengan apa yang seharusnya dalam pandangan agama itu mungkin berbeda. Contoh, pertanyaan Nabi Armiyah yang pertama, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang paling senantiasa banyak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam satu hadis juga Nabi Musa alaihissalam bertanya, "Ayyu ibadika asqa?" Nabi Musa bertanya, dan pertanyaan sama, "Wahai Allah, hamba seperti apa yang paling bertakwa?" Allah Subhanahu Wa Taala menjawab dengan jawaban yang sama. Itu alladzina yazkuruna, yaitu orang yang senantiasa mengingatku. Sama jawaban yang Allah berikan kepada Nabi Armiyah, yaitu orang yang senantiasa banyak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita ingin kaji terkait tentang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini bukan cuma sekedar ingat atau zikir, tidak.
dalam bahasa Al-Quran atau bahasa agama Islam disebut dengan zikir. Jadi kalau kita ingin masuk ke ranah tazkiyatun nufus, pembahasan tentang penyucian jiwa, contohnya kita masuk ke kitab yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan bahwa zikir di sini artinya itu sangat dalam. Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa menyertakan Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitasnya, maka dia disebut orang yang zikir. Tidak mesti dia harus mengatakan subhanallah, alhamdulillah. Itu zikir lisan. Tapi ketika ada orang, mungkin orang yang senantiasa astagfirullah, alhamdulillah, subhanallah, tapi secara akidah atau kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya zikirnya masih bermasalah. Sehingga yang perlu ditekankan di sini adalah bukan cuma sekedar zikir lisan saja, tapi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ranah akidah, keimanan, itulah yang menjadi utama. Sehingga di sini Ibnu Athaillah menggambarkan kepada kita bahwa apabila beliau mengutip sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diskusi, apabila ada seorang hamba yang senantiasa mengingatku sampai mereka ketika ingat kepadamu, ya segala hal ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk menjadikan Allah sebagai tumpuan, tidak bertumpu kepada makhluk, maka dan mereka lupa untuk meminta kepadaku, maka akan aku berikan pemberian yang terbaik di atas apa yang diminta oleh para makhluk. Nah ini kalau kita ingin lihat zikir, artinya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan, itu doa. Kira seperti itu. Nah, sebagian kita, mana lebih kita tekankan sekarang ini atau di antara kita dalam kehidupan? Lebih banyak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala atau lebih banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka para ulama itu, kita mungkin banyak lebih minta kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak salah. Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa, minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ud'uni astajib lakum. Tapi kalau kita ingin kaji terkait masalah ini, apakah selama ini Allah tidak memberikan nikmat yang kita minta itu? Kira-kira seperti itu. Kita minta kesehatan, ya Allah berikan hamba kesehatan, ya Allah berikan hamba kecukupan. Seolah-olah mungkin kalau pembahasan Ibnu Athaillah itu mengatakan, jadi selama ini yang memberikan kesehatan itu siapa? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu lagi kamu bertanya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Itu pemahaman Ibnu Athaillah. Oleh karena itu, sibukkanlah dirimu itu untuk senantiasa menyebutku atau berzikir kepadaku. Yakin, ketika kamu lebih banyak zikir, kekuatan iman itu lebih kuat, sehingga menjadikan kamu orang yang lupa untuk meminta kepadaku. Itu maka engkau akan tanpa meminta, maka engkau akan diberikan kebaikan-kebaikan yang engkau harapkan. Kira-kira seperti itu. Sama seperti yang berbaca Allah. Ini pernah kita ilustrasikan. Contoh istri, istri. Setiap bulan diberikan di akhir bulan atau di awal bulan, diberikan oleh suaminya uang bulanan, contoh 5 juta seperti itu. Dan sudah menikah, pasangan itu contoh 1 tahun. 1 tahun. Dari mulai tahun pertama, dari mulai bulan pertama sampai bulan ke-11, tidak pernah telat memberikan uang bulanan kepada istri sang suami. Kemudian tiba-tiba di bulan ke-12, ya, si istri mungkin baru di pertengahan bulan sudah sering mengatakan, abang jangan lupa ya, di awal bulan nanti 5 juta. Kemudian tanggal 16 setiap hari seperti itu, tanggal 17 setiap hari seperti itu, tanggal 18 setiap hari seperti itu. Ungkapan yang sama. Kira-kira ini kalau makhluk minta Allah, kira-kira istri mendengarkan ungkapan seperti itu sebentar, ya, dan tersebut ya, tapi kok kenapa tiap hari? Bukankah aku selama ini dari mulai awal nikah sampai detik ini tidak pernah memberikan uang bulanan telat seperti itu? Tapi yang diberikan oleh Allah SWT, diberikan oleh suami itu kecukupan. Nah, kira-kira seperti itu. Yang penting di sini yang diminta adalah seorang istri contohnya memberikan pelayanan atau mengabdi atau taat patuh kepada suami, dan itu termasuk bagian dicintai, tanpa harus mengingatkan kewajiban suami yang harus diberikan kepada suami kepada istri itu. Artinya ketika istri itu bagus, maka insya Allah suami itu juga bagus. Nah sama juga ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia itu senantiasa
berzikir atau senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada dasarnya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa diminta pun Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa yang kita butuhkan. Kira-kira seperti itu. Maka ini masuk ke ranah seni, bukan makom ranah syariat lagi, sudah ranah masuk ke ranah hakikat seperti itu. Ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwas sekalian berdoa, kalau kita lihat banyak para ulama-ulama terdahulu, mereka itu terkadang kalau doa itu tidak banyak, mereka itu menjalankan doa itu sekedar bisa dikatakan memenuhi atau menjawab, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, memintalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Dan pertanyaan mereka tidak banyak, tidak ada doa seperti kita mereka. Ya Allah berikanlah hamba rumah yang sangat besar. Ya Allah berikanlah hamba seorang anak laki-laki yang ganteng. Ya Allah berikanlah hamba mobil mereknya ini dan yang lainnya. Ya Allah berikanlah doa seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah itu tidak boleh dilakukan. Itu Pak. Jadi sekali lagi bahwa ingat di sini bukan sekedar cuma ingat kepada Allah dalam bentuk zikir, tapi tumpuan kehidupan kita itu harus 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sama seperti yang dikatakan Nabi Musa atau pertanyaan Nabi Musa alaihissalam ditanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang Allah paling cintai alladzina la ta'ridu lahum wasawisul dhann, yaitu orang yang paling Allah cintai adalah orang yang tidak khawatir terkait tentang kecukupan. Dan ini sama juga pertanyaan yang ditanyakan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa bertanya, "Ayyu ibadika aghna?" kepada Allah. Hamba seperti apa yang paling kaya? Kata Nabi Musa alaihissalam. Allah menjawab, hamba yang paling kaya adalah hamba yang senantiasa cukup, merasa cukup terhadap aku yang aku berikan. Jadi sama jawaban Allah kepada Nabi Anbiya, alladzina la ta'idu lahum wasawisul dhann, yaitu orang-orang yang tidak terganggu kehidupannya atau tidak pernah mencemaskan tentang kecukupan dirinya. Kemudian wala yuhadditsuna anfusahum bil batil, dan mereka tidak pernah berupaya merasa cerita mereka setiap hari, pembahasan mereka setiap hari itu tidak menggambarkan bahwa mereka itu akan hidup kekal selamanya. Kadang-kadang kita punya teman itu pembicaraan tiap hari itu seolah tidak ingat mati oleh, seolah dia akan hidup kekal di dunia ini. Padahal kalau kita lihat dalam agama, dan ini sering kita sampaikan, sebagai seorang muslim ada 3 pertanyaan yang senantiasa harus kita letakkan dalam diri kita. Pertanyaan itu akan membimbing kita terhadap kegiatan atau kehidupan kita yang akan. Pertanyaan itu adalah min aina ji'na, dari mana kita datang? Limada ji'na, kenapa kita datang ke atas bumi ini? Ila aina masiruna, dan kemana kita akan kembali? 3 pertanyaan senantiasa harus kita dalam hati agar sadar kita bahwa kita datang dari Allah Subhanahu wa taala. Min aina ji'na, inna lillah. Kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita asli adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Di mana jinna? Untuk apa kita datang ke muka bumi ini? Jawabannya 2. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun. Dan ini perhatikan ini, liya'budun di sini jangan diartikan supaya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, lam di sini jangan diartikan dengan lam lita'lim dalam bahasa Arab. Lam artinya karena. Kalau Allah menciptakan manusia karena agar supaya mereka menyembah Allah, seolah-olah dalam ranah bahasa Allah Subhanahu wa taala butuh kepada ibadah kita. Sama seperti halnya kalau kita katakan, kenapa kamu makan? Saya makan supaya kenyang, seperti itu. Berarti butuh tidak kita makanan itu? Butuh. Kenapa pergi ke sekolah? Saya pergi ke sekolah supaya pintar. Berarti kita butuh tidak pada belajar itu? Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, maka tidak ada rasa kebutuhan Allah kepada manusia itu. Maka lam di sini ini berbahaya. Berbahaya kalau kita artikan dengan supaya. Tapi memang dalam bahasa Indonesia terkadang bahasa itu terbatas. Bahasa terbatas, maka liya'budun mungkin
Mungkin kalau di terjemahan Departemen Agama saya tidak tahu apakah diartikan supaya atau agar. Tapi hikmah disebut dengan lam hikmah. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hikmahnya kembali kepada manusia, mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabannya itu yang pertama. Jadi limada jina, kenapa kita datang ke muka bumi ini? Pertama, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita datang ke muka bumi ini, Allah ciptakan sebagai khalifah. Maka fungsi manusia itu dua, menjadi hamba dan menjadi khalifah. Hamba itu bagaimana? Seorang hamba itu yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan fungsi menjadi khalifah bagaimana? Kita berupaya untuk memakmurkan bumi. Bagaimana makmur bumi ini? Yaitu membuat ikatan-ikatan yang baik dengan makhluk alam semesta dan diri kita. Termasuk bagian dari hal yang harus kita perhatikan. Terbaik. Jadi, wa ila aina tuhiruna, pertanyaan yang ketiga, dan kemana kita akan kembali? Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang Allah cintai. Artinya ketika mereka berbicara, mereka berdiskusi, ngobrol antara manusia, pembahasan mereka itu menyatakan bahwa mereka itu tidak akan hidup selamanya di alam bumi ini. Artinya mereka punya akhirat tempat mereka kembali. Gimana? Wa idza subi'a subu bidzalika alladzina idza a'radu lahum 'ashrun yaqalu. Ketika mereka diberikan kenikmatan dunia, mereka bersyukur. Ketika mereka diberikan musibah, maka mereka bersabar. Itulah orang-orang yang senantiasa Allah cintai. Baik, kita lihat. Ini mungkin yang dikatakan oleh pertanyaan Nabi Armia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan sirahnya. Nabi Armia ini Nabi, Bapak Ibu kalau pernah mendengarkan seorang panglima besar dalam peradaban dunia yang disebut dengan Nebukadnezar, pernah Bapak Ibu? Atau dalam bahasa Arab disebut dengan Bukhtunasar. Nebukadnezar ini ada mengatakan sekitar 500 sebelum Masehi. Beliau adalah panglima besar dari kerajaan Babilonia. Kalau Bapak Ibu masih ingat cerita atau kisah Nabi Amsiyah yang kemarin, ketika Sanharib, Raja Sanharib, mereka dikalahkan oleh Bani Israel. Raja Hizkia, masih ingat Raja Hizkia, ketika Sanharib dari Babilonia menyerang, datang dengan kalau tidak salah 80.000 tentara, dan di antara panglimanya itu siapa namanya? Bukhtunasar atau Nebukadnezar. Ketika mereka akan menyerang Bani Israel, maka Raja Hizkia ini meminta fatwa kepada Nabi Amsiyah, apa yang akan aku lakukan ketika menghadapi serangan yang luar biasa dari orang Babilonia. Nih, pemimpin meminta pendapat kepada ulama, apa yang akan dilakukan, dan pemimpin taat kepada siapa? Kepada ulama. Ketika disampaikan, kamu berbuat seperti ini, seperti itu. Dan pemimpin ini, raja ini ikut perintah Nabi Amsiyah. Dan ketika diikuti itu, maka Raja Hizkia ketika Sanharib menyerang, itu mampu untuk mengalahkan pasukan Sanharib. Nah, Sanharib ketika itu dengan 5 orang, ketika mereka sudah kalah menyerang Palestina, akan menyerang Palestina. Nah, Raja Hizkia itu mereka itu kalah dan ada 5 orang tidak dibunuh. Semua tentara mati kecuali 5 orang. 5 orang ini siapa? Pertama Sanharib, kedua Bukhtunasar atau Nebukadnezar. Ketika mereka sudah dikalah, ditangkap oleh Raja Hizkia pada kisah yang lalu, Nabi Amsiyah, mereka diarak keliling di sekitar kota Palestina 7 hari, dan mereka merasa malu. Sehingga Nebukadnezar ini setelah diarak 7 hari itu, mereka dikembalikan kemana? Ke Babilonia. Oleh karena itu, setelah Raja Sanharib sampai ke Babilonia, beliau wafat tidak lama seperti itu. Tidak lama setelah itu beliau meninggal. Tinggallah siapa? Panglimanya ini, Nebukadnezar. Ketika itu Nebukadnezar mungkin dihukum karena kekalahan dia dengan menghadapi Bani Israel. Maka dia memiliki dendam yang sangat luar biasa kepada Bani Israel. Satu saat nanti aku akan kalahkan, taklukkan Bani Israel. Nah, kekalahan itu kapan? Terjadi pada masa Nabi Armia.
Sudah lama Nabi Amsiyah wafat, dibunuh oleh Bani Israel, mereka masuk dalam kebijakan. Kemudian Allah utus lagi kepada Bani Israel Nabi Armia ini, mengingatkan kepada mereka dan senantiasa mengajukan, wahai umatku, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauhkanlah diri kalian dari kemaksiatan, jangan rubah-rubah kitab suci Taurat itu. Kenapa? Kalau kalian lakukan seperti ini, tunggu balasan atau azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan mengirimkan kepada kalian tentara yang sangat bengis, yang tidak pernah kenal belas kasihan sama sekali. Dan itu disampaikan Nabi Armia berasal dari mana? Dari Taurat yang dia pegang. Tapi ketika itu Bani Israel tidak percaya. Armia ini mengatakan bohong, kita berada dalam puncak kekuatan. Dia katakan seperti itu. Bani Israel mengatakan seperti itu. Kita adalah hamba-hamba Allah yang taat, padahal mereka adalah hamba-hamba Allah yang berbuat maksiat. Senantiasa tidak pernah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Armia terus setiap hari mendakwahkan dakwahnya agar Bani Israel itu kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kebijakannya. Karena Bani Israel ini mereka merasa mungkin Nabi Armia ini banyak ucapan, banyak ocehannya dan ganggu saja. Terakhir, Nabi Armia ini dipenjara oleh pemerintah Bani Israel ketika itu. Bani Israel ketika itu memiliki kerajaan. Kerajaan mereka terbesar di mana, di daerah Palestina. Kerajaan Palestina, Bani Israel. Ditangkaplah Nabi Armia. Dan karena Bani Israel tidak mendengarkan dakwah atau nasihat Nabi Armia ini, maka apa yang disampaikan Nabi Armia kepada Bani Israel bahwa mereka akan diazab dengan datangnya sekelompok tentara yang sangat bengis, itu terjadi. Tanpa tidak lama dari setelah Nabi Armia dipenjara oleh Bani Israel, tiba-tiba masyarakat atau kerajaan Bani Israel itu dikagetkan dengan suara kuda yang datang di malam hari. Ternyata itu siapa? Itu serangan Nebukadnezar. Nebukadnezar datang, dia menyerang Bani Israel, dan terakhir semuanya orang-orang ketika itu dibunuh. Orang-orang yang lemah di jalanan itu diinjak-injak dengan kuda dan tidak kenal belas kasihan. Kenapa? Karena Nebukadnezar ini kepada Bani Israel kapan? Ketika pada masa Nabi Amsiyah itu, pada masa raja ketika dia dikalahkan dan diarak 7 hari di kota Palestina. Dan ketika dia datang sekali lagi mengalahkan atau menyerang kota Palestina, kerajaan Palestina Bani Israel itu, maka beliau mampu atau dia mampu untuk mengalahkan Bani Israel. Dan ada yang mengatakan dalam riwayat, dari mulai saat itulah orang-orang Bani Israel itu berserakan di seluruh dunia. Ada yang ke Eropa, ada yang ke Mesir, ada yang kemana-mana seperti itu. Dari mulai kapan? Dari mulai sebelum Masehi. Sebelum Nabi Isa alaihissalam datang. Kenapa? Itu dikarenakan mereka tidak mendengarkan siapa? Nabi mereka. Mereka berserakan di seluruh dunia, mereka berserakan di seluruh negara, tempat-tempat yang ada. Dari mulai itu, sehingga muncul sejak. Kalau kita hitung coba, dari mulai sebelum Masehi, 500 sebelum Masehi, sampai muncul kita katakan yang sekarang Israel itu yang dikelompokkan oleh siapa? Theodor Herzl. Nah itu kapan itu? Itu cuma sekitar ya mulai setelah Khilafah Utsmaniyah 1920-an turun selesai, itu baru mulai itu Theodor Herzl itu membuat bukunya apa itu The Judenstaat, negara Yahudi. Itu kan cukup panjang. Artinya mereka itu terlantung-lantung seluruh dunia dari abad ke abad. Itu banyak. Nah, itu kenapa? Karena mereka itu tidak mengikuti Nabi Armia. Sehingga mengatakan Nabi Armia ini adalah Nabi yang sangat berkesan seharusnya pada masa Bani Israel. Dan pada masa ini juga Baitul Maqdis itu dihinakan, dihancurkan. Itulah mungkin kehancuran Baitul Maqdis yang pertama. Dibakar, kemudian khinzir, babi disembelih, dimasukkan ke dalam Baitul Maqdis. Artinya Baitul Maqdis dirobohkan atau dihancurkan oleh siapa? Oleh Nebukadnezar. Seluruh orang ditangkap, kecuali dan ketika ditangkap itu termasuk Nabi Armia ini menjadi tawanan. Karena kenapa tidak semua dibunuh?
Karena ternyata Nebukadnezar ini punya riwayat baik juga dengan Bani Israel. Jadi kita akan baca Nabi Daniel namanya. Ada Nabi Daniel. Nabi Daniel itu adalah seorang yang kaya. Beliau membaca kitab Taurat. Ketika dia baca kitab Taurat, dia kaget bahwa Bani Israel nanti akan diserang, dikalahkan oleh seorang panglima yang sangat luar biasa. Dijelaskan, disebutkan namanya dalam Taurat itu jelas, persis namanya Nebukadnezar, seorang anak yatim. Makanya ketika Nabi Daniel itu membaca tentang Nebukadnezar yang akan mengalahkan Bani Israel, kerajaan Bani Israel, beliau setelah membaca Taurat itu, beliau berupaya untuk mencari anak yatim ini. Karena ketika itu Nebukadnezar dalam Taurat itu dijelaskan seorang anak yatim. Maka beliau dengan seluruh keuangannya, dia orang kaya, pedagang yang kaya, datang mempersiapkan dengan beberapa ajudannya berangkat ke mana? Berangkat ke Babilonia. Ya, Babilonia. Ketika itu Babilonia itu masih dipimpin oleh Sanharib, yang kita katakan tadi, Sanharib. Dan waktu itu Nabi Daniel bertanya kepada Sanharib, minta izin. Dan karena pedagang kaya, maka minta izin kepada raja. Untuk apa? Saya akan memberikan sedekah atau menyantuni anak-anak yatim yang ada di wilayah kerajaan Babilonia. Maka diizinkan karena ada dampak positif kepada rakyat negara atau kerajaan Babilonia. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari seorang anak yatim yang namanya Nebukadnezar ini. Dikumpulkanlah semua anak yatim yang berada di wilayah Babilonia itu. Ditanya satu persatu, namanya siapa, namanya siapa. Ketika pertama kali ditanya, tidak ada seorang pun yang namanya Nebukadnezar. Diminta lagi oleh Nabi Daniel ini untuk mencari lagi oleh panglima atau tentaranya itu. Terakhir ditemukanlah di tepi jalan ada seorang anak yang tidur di atas seperti tikar. Gitu. Kemudian ditanya oleh pengawal ini, kamu siapa? Kenapa kamu di sini seperti itu? Saya sedang bekerja. Dia bekerja meminta-minta kepada masyarakat Bani Israel itu. Kemudian siapa nama kamu? Nama saya Nebukadnezar. Kamu yatim? Iya. Nah inilah yang dicari oleh Nabi Daniel. Setelah diambil, dicari dan dibawa, ayo ikut saya, kata panglima. Untuk apa? Kamu akan diberikan bantuan oleh seorang yang dermawan yang disebut dengan Daniel. Dibawalah Nebukadnezar kecil ini, anak yatim ini, kepada siapa? Kepada Nabi Daniel itu. Ditanya, apakah kamu benar ketika bertemu dengan Nabi Daniel? Nama kamu Nebukadnezar? Iya. Apakah kamu punya saudara? Iya. Tapi saudara siapa itu? Ibu. Mana ibumu? Ibuku sedang sakit di rumah. Gitu. Kemudian panggil ibu, dipanggillah ibunya, datang menuju Nabi Daniel. Kemudian diberikan banyak uang oleh Nabi Daniel kepada siapa? Kepada Nebukadnezar. Dan ibumu akan diobati. Nah, kemudian Nabi Daniel bertanya, wahai Nebukadnezar, karena nama beliau tersebut di mana di kitab Taurat. Kalaulah engkau nanti suatu saat menjadi orang yang besar dan engkau menjadi seorang panglima dan engkau akan menyerang kerajaan Palestina atau Bani Israel, ketika aku nanti di sana, apakah engkau akan membunuhku? Kata siapa? Kata Nabi Daniel seperti itu. Maka ketika itu Nebukadnezar tentu tidak. Kenapa? Karena engkau telah berbuat baik kepada, engkau telah memberikan kepada rezeki banyak orang seperti itu. Apa jaminannya? Kata Nabi Daniel, ya karena engkau orang baik, kamu tidak akan membunuh. Gitu. Kemudian Nabi Daniel meminta, aku butuh jaminan, aku butuh sulit tertulis, pernyataan tertulis. Kemudian kata ibu Nebukadnezar, silakan ambil saja kertas, sudah berikan saja jaminannya bahwa ketika nanti, padahal ini si Nebukadnezar masih yatim, masih anak kecil, tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan yang akan datang seperti itu. Bagi dia heran, kenapa orang yang dermawan ini tanya kepada tentang hal ini? Tapi karena dia mungkin sudah mendapatkan uang yang banyak, ibunya disembuhkan, diobati, jadi tidak ada pertanyaan ini akan sesuatu yang biasa saja seperti itu. Kemudian diambillah kertas, tulis bahwa ketika nanti aku menjadi panglima orang besar menyerang Palestina,
maka aku tidak akan membunuh Daniel dengan keluarga-keluarganya. Nah, ketika itu, maka ditulis dan itu dibawa oleh Nabi Daniel pulang kemana? Ketika sudah mendapatkan itu, dibawa oleh Nabi Daniel ke Palestina menjadi pegangan. Dan bagaimana dengan Nebukadnezar ini? Nebukadnezar ini ternyata ketika dia sudah masih kecil, terus dia sudah mulai beranjak dewasa besar, dia melamar kerja di mana? Di kerajaan Babilonia, menjadi tukang atau menjadi pelayan raja. Tapi karena kecerdasan yang diperlihatkan oleh Nebukadnezar yang sudah dewasa ini, maka Raja Sanharib itu terkesima dengan Nebukadnezar. Sehingga kemana-mana Raja Sanharib itu ada, maka Nebukadnezar dibawa. Dan terakhir ternyata dari anak kecil yatim ini, dia menjadi seorang panglima yang besar. Siapa itu? Nebukadnezar. Nah, ketika itu sudah, maka dia ketika pada masa Nabi Armia ini, diseranglah Palestina, Bani Israel, dan dikalahkan. Tapi ketika itu dia masih ingat, dulu ada seorang yang pernah berkata jadi Daniel. Maka beberapa keturunannya atau orang-orang yang memiliki pemahaman sama dengan Daniel, beliau tidak bunuh. Dan ketika beliau menawan seluruh orang-orang Palestina setelah mengalahkan Palestina itu, Bani Israel, beliau mendengar ada seorang di antara tawanan itu adalah seorang yang soleh. Mereka menyebut seorang nabi. Nah, maka dipanggillah Armia ini. Ketika itu Nabi Armia tidak dibunuh. Kenapa? Karena beliau dipenjarakan oleh Bani Israel ya, sebelum kedatangan siapa? Kedatangan tentara Nebukadnezar. Tapi ketika itu dilepaskan semua orang dalam penjara, kemudian menjadi tawanan, dan beliau mendengar bahwa ada seorang yang disebut orang yang soleh yang bernama Armia. Dipanggillah Armia tersebut. Gitu. Dipanggil Armia, engkau terkenal atau aku mendengar bahwa engkau adalah orang yang dihormati di masyarakat Bani Israel. Mereka menyebut adalah seorang nabi. Ya, seperti itu. Lantas mengapa mereka membicarakan? Sebenarnya, wahai panglima, kata Nabi Armia, aku telah memperingatkan mereka dari kitab Taurat yang aku baca bahwa Bani Israel ini pada satu waktu kalau mereka tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kemaksiatan, ada azab yang Allah akan turunkan kepada mereka, yaitu mereka akan diserang oleh tentara yang sangat bengis yang dipimpin oleh seorang bernama Nebukadnezar, yaitu engkau. Tapi karena kebohongan mereka, kedunguan mereka, dan karena kemudian mereka ingkar kepadaku, dan aku dimasukkan mereka ke dalam penjara. Maka ketika itu Nebukadnezar mengatakan, alangkah biadab sekali Bani Israel itu. Mereka tidak pernah mendengarkan perkataan siapa? Nabinya. Maka ketika itu Nebukadnezar menawarkan kepada Armia. Sekarang karena dia punya kisah indah dengan siapa? Dengan Nabi Daniel, seorang yang lain seperti itu. Baik, sekarang silakan aku berikan tawaran kepada. Kalau engkau ingin ikut kepadaku, kata Nebukadnezar, maka engkau akan aku berikan perlindungan. Tapi ketika itu Nabi Armia mengatakan yang bisa melindungiku hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nebukadnezar mendengarkan jawaban Armia seperti Nabi Armia, beliau mengatakan sudah, beliau tinggalkanlah Armia itu di Palestina. Sehingga Nebukadnezar tidak jadi membawa Nabi Armia menuju Babilonia. Baik, Babilonia itu sekarang di wilayah Irak. Dan itu sangat jauh sekali, sekitar 6.000, kalau kita mungkin sekitar 6.000 km kalau tidak salah ya, antara Palestina dengan Babilonia. Jadi intinya bahwa Nabi Armia adalah Nabi yang senantiasa mengingatkan Bani Israel. Dan ketika itu Baitul Maqdis Bani Israel sudah lenyap. Mereka tidak punya lagi kerajaan Bani Israel, dan Baitul Maqdis sudah hancur. Situlah pertama kali Baitul Maqdis hancur di tangan siapa? Di tangan Nebukadnezar. Karena kenapa? Dikarenakan Bani Israel tidak mendengarkan isi Taurat yang dibacakan oleh Nabi Armia alaihissalam. Betul ya? Poin yang bisa kita ambil bahwa kita Allah berikan Al-Quran. Al-Quran mujizat, kitab suci yang kita agungkan. Oleh karena itu, apa yang disebutkan dalam Al-Quran, kita baca satu persatu ayat dari Al-Fatihah sampai atas. Baca detail bagaimana ayat itu berbunyi. Kalau kita tidak mungkin dengarkan ceramah, dengarkan tafsir, atau dengarkan para asatidz kita menjelaskan ayat-ayat itu. Dan yakinilah bahwa itu wahyu yang pasti menyelamatkan kita di dunia dan akhirat.
Jangan seperti Bani Israil. Mereka tidak percaya dengan kitab suci mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Bisa. Baik, ini mungkin kajian kita berhubungan dengan Nabi Anbiya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman kepada kita dan ibrah kepada kita terkait dengan orang-orang yang terdahulu yang Allah berikan kisahnya kepada kita. Nabi yang Allah Rabbul Alamin. Langsung doa. Baik, mari kita tutup dengan doa dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين ربنا صغيرا برحمتك يا ارحم الراحمين. نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita baru saja selesai dengan at-tausyah dari ustaz kita. Mudah-mudahan apa yang Tuhan kita sampaikan bisa kita amalkan setiap harinya dan mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk segala yang kita pada malam ini yang tadi kita awali dengan bacaan al-basmalah, sekarang kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.